Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang baru saja rilis yang sangat seru berjudul Nobody. Oh ya, sebelum itu jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Hutch Mansell yang mengalami krisis identitas di usianya yang tak lagi muda. Hutch hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil milik bapak mertuanya. Sementara istrinya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Hutch bahkan selalu dipandang sebelah mata oleh anak remajanya yang bernama Black. Black menganggap ayahnya adalah seseorang yang lemah, tidak berwibawa dan tidak memiliki ambisi dalam hidup. Suatu malam rumah mereka dibobol oleh sepasang perampok amatir. Hutch mencoba melawan mereka dengan menggunakan tongkat bola golf. Tapi itu tidak cukup karena perampok itu menggunakan pistol. Lalu Hutch membiarkan perampok itu mengambil apapun yang mereka mau. Dia sempat melihat tato di pergelangan tangan perampok itu. Tak lama Black terbangun dan dengan gagah berani menyerang si perampok pria. Sementara Hutch yang berdiri tepat di belakang si perampok wanita bisa saja dia lumpuhkan dengan mudah jika saja dia menyerangnya dengan tongkat yang ada di tangannya. Tapi Hutch malah menyuruh Black melepaskan perampok itu dan membiarkan mereka pergi. Akibatnya perampok pria itu menonjok mata kiri Black. Black semakin kecewa dengan ayahnya karena membiarkan perampok itu lolos. Tak lama polisi pun datang. Salah satu polisi itu mengatakan kalau Hutch sudah melakukan hal yang seharusnya dilakukan demi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Sementara salah satu polisi justru terkesan seperti meremehkannya karena Hutch tidak melakukan apa-apa ketika keluarganya dalam keadaan terancam. Karena kejadian malam itu Hutch merasa semakin diremehkan oleh keluarganya sendiri. Pagi itu Black memiliki tugas sekolah tentang veteran perang. Karena itu dia ingin mewawancarai ayahnya. Namun di saat perang, Hutch bukanlah seorang prajurit yang ikut berperang, melainkan hanyalah seorang auditor. Hal itu justru membuat Black semakin memandang ayahnya sebelah mata. Tidak hanya diremehkan oleh anak istri, Hutch juga diremehkan oleh tetangganya yang kebetulan baru saja membeli sebuah mobil sport. Black sangat tertarik melihat mobil itu, tapi dia merasa kalau ayahnya tidak akan mampu membelikannya. Di tempat kerjanya, Charlie adik iparnya juga menyayangkan tindakan Hutch yang tidak berani melawan perampok itu. Kemudian Charlie memberinya sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Berbeda dengan yang lain, ayah mertuanya justru setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh menantunya itu. Di tempat lain, Hutch menghubungi adiknya yang bernama Harry Mansell melalui sebuah monitor radio. Harry sendiri adalah seorang buronan polisi karena sebuah kasus kriminal yang tidak dijelaskan. Dengan Harry, Hutch mengatakan kalau dia sengaja melepaskan pasangan putus asa yang merampok rumahnya itu. Hutch bahkan tahu jenis senjata dengan peluru kosong yang digunakan oleh perampok itu. Sepulang kerja dia mengunjungi ayahnya yang merupakan mantan seorang FBI. Di sana ayahnya bertanya kepada Hutch, "Apa kamu masih ingat seperti apa kita dulu? Siapakah sebenarnya mereka yang dulu?" Kita akan tahu itu semua seiring berjalannya durasi film. Saat Hutch pulang, putrinya mengeluh karena kehilangan gelang kucing miliknya yang dia taruh di tumpukan uang receh yang dicuri oleh perampok waktu itu. Hutch kemudian memutuskan pergi dari rumah dan menuju ke tempat sang ayah untuk mengambil pistol milik ayahnya itu. Kemudian Hutch bilang kepada ayahnya kalau dia ingin melakukan sesuatu. Lalu ayahnya mengatakan, kemudian Hutch pergi mencari keberadaan si perampok untuk menemukan gelang kucing milik putri kesayangannya. Melalui petunjuk dari tato si perampok yang sempat dia lihat, Hutch mendatangi semua tempat pembuatan tato. Setelah cukup lama mencari, dia berhasil menemukannya. Dengan menggunakan lencana FBI milik ayahnya, dia meminta informasi alamat pasangan perampok yang dia cari. Namun si pemilik tempat tersebut tidak percaya kalau Hutch adalah seorang anggota FBI. Lalu Hutch menyogok mereka dengan sejumlah uang. Setelah melihat tato kartu yang ada di pergelangan tangan Hutch, entah kenapa pemilik tempat itu terlihat ketakutan dan langsung menuju keluar sambil mengucapkan terima kasih atas jasamu. Lalu mereka akhirnya memberikan alamat yang Hutch cari. Tanpa menunggu lama, Hutch datang ke rumah dan menyerang si perampok pria. Lalu pria itu mengatakan kalau dia tidak tahu menahu tentang gelang kucing yang dimaksud oleh Hutch. Di rumah itu Hutch melihat bayi si perampok yang tengah sakit. Ternyata pasangan itu merampok demi biaya pengobatan bayinya. Lalu Hutch keluar dari rumah itu
dalam keadaan marah sekaligus malu. Kemudian dia pulang naik bis. Tak lama di bis itu naik beberapa orang preman yang mencoba melecehkan seorang penumpang wanita. Hutch yang merasa frustasi memutuskan untuk menolongnya menghadapi preman-preman itu dengan tangan kosong. Awalnya dia diremehkan oleh preman tersebut, sampai akhirnya akibatnya mereka semua pun babak belur. Kemudian dia pulang. Becca heran melihat keadaan muka suaminya yang lebam. Di sisi lain di sebuah bar ada seorang mafia Rusia bernama Lian sedang terlibat keributan dengan sesama teman mafia Rusianya. Gara-gara tangan kanannya yang bernama Pavel diremehkan karena berkulit hitam. Akibatnya baku hantam pun terjadi. Tak lama Lian mendapat kabar kalau adiknya tengah berada di rumah sakit. Lalu dia buru-buru menuju ke rumah sakit itu. Ternyata salah satu preman yang dihajar oleh Hutch adalah adik dari Lian. Melihat adiknya tengah sekarat, Lian menjadi sangat emosi dan berniat untuk memburu Hutch. How can I find this man? Esok paginya di tempat lain, Hutch yang tadinya pemurung kini berubah menjadi pribadi yang jauh lebih bersemangat menjalani harinya. Tak lama dia mendapat telepon dari adiknya Harry, memberitahukan kalau nyawa kakaknya itu kini dalam bahaya. Kemudian Hutch pergi ke sebuah rumah cukur, bertemu dengan seorang mafia berkepala pelontos bernama Banyon yang merupakan kenalan dari ayahnya. Di sana Banyon memberitahu siapa sebenarnya Lian. Lian sendiri merupakan seorang mafia penyelundup lukisan-lukisan antik yang merupakan salah satu anggota dari organisasi mafia Rusia tertinggi bernama Obzak. Dia dipercayai mengawasi ratusan juta dolar uang selundupan milik organisasi itu. Di saat yang bersamaan, Lian berhasil melacak keberadaan David Menzel. Lalu dia memerintahkan orangnya untuk menangkap ayah Hutch itu. Pada malam harinya saat ingin makan, rumah Hutch diserang oleh Pavel dan orang-orangnya. Lalu Hutch menyembunyikan anak istrinya di ruang bawah tanah. Sementara dia menghadapi serangan dari orang-orang Lian yang bersenjata dengan hanya menggunakan pisau. Hanya dengan menggunakan pisau dapur, dia berhasil melumpuhkan sebagian dari mereka. Tapi pada akhirnya, dia berhasil ditangkap dan dibawa oleh Pavel. Di dalam bagasi mobil itu, dia menemukan gas pemadam kebakaran. Lalu dia menyemprotkan gas itu ke dalam mobil Pavel. Akibatnya, mobil itu mengalami kecelakaan hingga terbalik. Hutch berhasil selamat, tapi Pavel dan dua rekannya tewas di tempat. Lalu dia buru-buru kembali ke rumahnya. Dia juga memberitahu ayahnya agar waspada akan kemungkinan serangan dari orang-orang Lian. Tapi bukannya khawatir, David malah tersenyum mendengar kabar itu. Sesampainya di rumah, Hutch mengeluarkan istri dan anaknya dari ruang bawah tanah itu. Becca dan Black terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Becca meminta penjelasan dari suaminya. Lalu Hutch bilang kalau dia akan menjelaskan semuanya secepat mungkin. Untuk sementara Hutch menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi di tempat yang aman. Di sisi lain, orang-orang Lian mencoba menyerang David. Namun dia sudah bersiap sedia menghadapi kemungkinan yang terjadi. Akibatnya dia yang terlebih dahulu melumpuhkan orang-orang Lian. Lalu scene film berpindah. Di depan orang-orang Lian yang tengah sekarat, Hutch bercerita tentang masa lalunya saat masih bekerja dengan badan intelijen sebagai pembunuh bayaran, khusus untuk membunuh mafia yang kebal hukum. Suatu hari entah kenapa dia merasa kasihan dan membiarkan salah satu targetnya tetap hidup. Setahun kemudian Hutch melihat target yang seharusnya dia bunuh kini hidup bahagia, memiliki istri dan juga 3 orang anak. Dia pun menjadi iri dan juga menginginkan kehidupan yang sederhana seperti itu. Lalu dia meninggalkan profesinya dan memutuskan untuk menikah. Lalu Hutch menemukan gelang kucing milik anaknya yang hilang, yang ternyata tersembunyi di bawah sofa. Setelah itu dia membakar rumahnya
beserta dengan orang-orang liar, bertujuan untuk menghilangkan bukti-bukti. Di tempat lain, Lian menjadi semakin geram dan emosi setelah mendengar kabar kalau Papel sudah tewas. Kemudian dia mengerahkan pasukan yang lebih banyak lagi untuk menyerang Hutch. Lalu scene film berpindah. Terlihat Hutch menyiapkan senjata dan meracik bahan peledak untuk menyerang markas Lian. Atas bantuan dari Banyon, dia berhasil menemukan markas itu dan langsung menembaki anak buah Lian secara membabi buta. Tak hanya sampai di situ, dia juga membakar markas itu bersama dengan uang ratusan juta dolar yang ada di dalamnya. Setelah itu dia dengan berani menemui Lian di bar. Lian cukup kagum dengan keberaniannya yang dia pikir datang dengan tangan kosong. Namun Hutch tak sebodoh itu. Dia datang dengan sebuah ranjau yang siap meledakkan tempat itu jika anak buah Lian berani menyerangnya. Kemudian Hutch memberitahu Lian kalau dia sudah membakar semua uang miliknya sebagai pelajaran karena Lian telah menyerang rumahnya. All of it. My God. I'm shocked! Lian tampak tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Lenyapnya semua uang milik Obzak, tentu Lianlah yang harus bertanggung jawab karena uang tersebut berada di bawah pengawasannya. Lalu Hutch menyarankan Lian untuk kabur dan melakukan operasi plastik untuk merubah wajahnya. Hanya itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Get some work done. Maybe far from me and mine. Kemudian Hutch keluar dari bar itu. Tanpa menunggu lama, tepat setelah Hutch masuk mobil, Lian dan anak buahnya langsung melancarkan serangan. Setelah cukup lama saling serang di jalan raya, akhirnya Hutch berhasil lolos dan sampai ke kantor mertuanya yang sebelumnya sudah dia modifikasi dengan ranjau dan perlengkapan senjata. Di sana ternyata juga ada Harry yang sudah menunggu dan langsung melepaskan tembakan. Begitu juga dengan ayahnya yang terlihat begitu bersemangat karena sudah lama tidak menggunakan senjata. Dengan kompak, anak dan ayah ini melawan serangan dari mafia Rusia tersebut. Setelah berperang cukup lama, mereka bertiga berhasil melumpuhkan orang-orang Lian. Dan kini hanya tinggal Lian seorang diri, bersama dengan senapan yang ada di tangannya. Bukannya menyerah, Lian justru semakin bersemangat melakukan perlawanan. The way out. But to... And your family will pay the price. Lalu Hutch keluar dari persembunyiannya dan secara sigap melempar peledak ke arah Lian, dan Lian pun tewas. Beruntung mereka bertiga selamat dari serangan. Hutch sangat berterima kasih kepada ayah dan adiknya. Scene film lalu berpindah. Terlihat Hutch sedang diinterogasi oleh dua orang detektif. Tak lama handphone kedua detektif itu pun berdering. Kemungkinan itu adalah telepon dari atasan mereka. Karena hanya dengan panggilan tersebut, Lian terbebas dari hukuman. Di akhir film terlihat Hutch dan istrinya sedang membeli rumah yang baru. Tak lama seseorang menelponnya. Tak dijelaskan siapa yang menelpon. Tapi dari raut wajahnya, dia terlihat khawatir. Lalu Hutch bertanya ke agen rumah tersebut, apakah rumah yang ingin dia beli itu memiliki ruang bawah tanah. Lalu film pun berakhir. Kesimpulannya, film ini bercerita tentang seseorang yang merasa kebosanan dan merindukan kembali pekerjaan lamanya yang memacu adrenalin. Sebagai penegak hukum, filmnya cukup seru, intens dari awal sampai akhir. Kalau kalian pernah nonton film John Wick atau penggemar film John Wick, film ini cocok banget buat kalian. Karena kedua film ini memiliki vibe yang hampir sama. Oke guys, sampai jumpa lagi di next video.